Pak Wid ataupun kuliah pertama dari Ibu Wiwi, bisa langsung menuliskan di chat box-nya, di Zoom chat box. Nanti setelah kuliah kedua dari Pak Wid akan juga ada diskusi singkat semacam ini gitu ya. Baik, dengan demikian saya akan bacakan sedikit CV-nya Pak Wid. Jadi Pak Wid Iwohowinaktu adalah seorang alumni NFP atau Netherlands Fellowship Program yang kini telah menjadi ahli dalam bidang modeling dan simulasi selama 20 tahun. Kini beliau aktif sebagai peneliti dan instruktur pada berbagai instansi publik di Indonesia, antara lain BNPB, KLHK, dan BPBD Jawa Barat. Selain itu, beliau juga telah menerbitkan banyak jurnal ilmiah yang berkaitan dengan polder di DKI Jakarta. Beliau saat ini juga aktif memberikan pelatihan mengenai ketahanan kota terhadap bencana dengan menggunakan pendekatan sistem dynamic, agent-based modeling, GIS, dan structural equation model. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak Wid. Terima kasih Mbak Yulia. Mohon izin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Agus Wibowo dari BNPB, kemudian Pak Peter dari NISO, Mas Dito, kemudian ada Prof. Sriana, selamat bergabung Prof. Wah, luar biasa. Ya. Mantap. Kemudian ada Mas Budi Siswanto dari WNS, tentu saja juga tidak lupa Ibu Dr. Retno dari Univet beserta adik-adik mahasiswa. Kemudian ada rekan saya ini Pak Munajat dari KKSPE ITB. Kemudian tadi Bu Wiwi yang nanya itu Pak Henry, teman saya dari SAPPK itu. SAPPK ITB. Kemudian ini kayaknya ada Bayu Adi dari UI. Ini sepertinya ada Pak Roy ini Bu Wiwi. Pak Roy, selamat bergabung Pak Roy. Selamat malam Pak Wid. Iya. Nah, saya mohon izin mungkin akan mematikan video karena di sini baru hujan jadi takut sinyalnya agak terganggu. Mohon izin saya mulai sedikit izin share ya. Ya, apakah sudah terlihat, Mbak Yulia? Sudah, Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Wait. How to hide? Ya deh. Pertama, kita menggunakan tema resiliency atau resiliency atau tadi sudah diarahkan oleh Pak Agus bahwa nanti ke depan kita menggunakan istilah resilient ya, mungkin bukan tangguh lagi ya, karena memang mungkin sedang distandarisasi. Di sini ada beberapa pengertian mengenai ketangguhan. Jadi di sini disebutkan ketangguhan adalah menyesuaikan diri terhadap ancaman, memiliki mekanisme bertahan, memulihkan diri. Saya highlight sedikit itu ya, memulihkan diri, mekanisme bertahan. Kemudian ketangguhan atau resilience bermakna daya pegas atau daya lenting. Dan ini yang penting ya, bouncing back atau jump back. Nah, ini yang menjadi highlight, jadi ada bouncing back atau jump back. Kalau kita lihat dari UN, itu resilience juga ada sedikit kata kunci di sini yaitu bounce back ya di sini bounce back. Nah kemudian jadi dari berbagai definisi tersebut saya memberi penekanan sedikit mengenai bouncing back-nya itu. Kalau UN itu dia menggunakan ketangguhan itu dengan menggunakan scorecard, kemudian nanti divisualisasi kira-kira seperti ini, seperti spider web ya. Sementara yang hendak kami sampaikan di sini adalah bahwa kita dalam menyusun sistem ketangguhan itu harus mampu menguji coba apakah benar-benar sistem kita tuh memiliki kemampuan bouncing back. Karena bouncing back itu atau kemampuan kita untuk kembali ke kondisi yang diharapkan itu mestinya ada batas waktu ya. Karena kalau tidak ada batas waktu, maka di sektor-sektor lain yang terkena persoalan bencana itu dia akan makin mendalam.
Nah, sebagai pembanding dari metode-metode yang ada, di sini kami mengusulkan bahwa ketangguhan itu kira-kira dapat digambarkan seperti ini. Jadi kita punya suatu punya garis kinerja normal, ya. Anggaplah ini adalah garis kinerja normal. Kemudian ada di mana risiko atau ancaman itu naik, ya, sehingga kita sebut aja misalnya risiko dengan kategori sedang. Ini misalnya garisnya. Kemudian risiko tinggi. Nah, suatu ancaman atau risiko bencana itu dia akan bergerak, ya, bergerak terus-menerus. Kadang akan melewati batas risiko sedang atau melewati batas normal. Nah, ada satu sektor misalnya yang tertekan adalah sektor ekonomi. Jadi sebelum terjadi bencana sesungguhnya terjadi atau shock yang benar-benar terjadi, kita nggak tahu kapan waktunya. Ya, misalnya aja shocknya itu terjadi di sini. Nah, di sini ada timeline, ya, misalnya dari 0 sampai 24 bulan misalnya, ya. Ini ada timeline waktunya. Misalnya shock terjadi di sini, itu sebenarnya sebelum terjadi shock, itu sektor yang tertekan, misalnya ekonomi, itu sudah mulai turun kinerjanya. Cuman ini tidak kelihatan, ya. Ini tidak kelihatan karena evaluasi kita biasanya berlangsung di akhir-akhir periode. Misalnya dalam 1 tahun tuh kita mengevaluasinya kalau tidak di bulan 6, di bulan 12. Jadi angka yang kita lihat itu adalah angka di bulan 12. Kemudian kita evaluasi 12 bulan berikutnya di 24. In between, di antara bulan-bulan ini kita tidak melihat. Karena sistem kita itu tidak memiliki suatu forecasting, ya. Nanti akan kita tunjukkan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa seandainya kita melakukan sistem itu secara business as usual, maka garis yang merah ini akan terus berjalan. Sampai ke atas, ketika shock terjadi, dia sudah terlalu dalam. Nah, kapan ini bisa bouncing back? Ya kan? Nah, bouncing back itu diwakili oleh garis yang berwarna biru. Garis berwarna biru ini memiliki tekukan-tekukan. Jadi ada ditekuk seperti di saat ini, yaitu misalnya kira-kira di bulan ke-9, kemudian dia mendatar, kemudian dia baru turun di bawah risiko sedang, itu kira-kira di bulan 16. Ini menunjukkan adanya intervensi. Nanti kita akan tunjukkan dengan modeling dan simulationnya. Jadi sedikit kami ulangi di sini adalah bahwa resiliensi itu memiliki beberapa kata kunci. Salah satunya adalah bouncing back. Nah, bouncing back ini harus diuji coba. Karena kalau tidak diuji coba, maka kita akan kehilangan momen untuk recover. Ya. Nah, ini adalah yang tadi dianut oleh UN, tapi mungkin ada versi-versi yang lain. Nah, ini salah satu sistem untuk resilience, ini diterbitkan oleh NIST. Ini mirip dengan apa yang kami hendak sampaikan, bahwa suatu sistem itu memiliki suatu kondisi. Kemudian ini adalah garis-garis improvement. Seandainya ada intervensi untuk memperbaiki sistem, maka sistem itu dia akan memiliki lengkung kinerja seperti yang A. Kemudian seandainya tidak ada perbaikan, karena sistem itu memiliki life cycle, ya, jadi life cycle-nya kemudian menurun by aging system, ya, jadi sistemnya menua gitu. Kemudian dia akan mengikuti kurva berikut ini. Nah, karena ada kurva yang terus dynamic bergerak seperti ini, maka ada kecenderungan untuk melakukan terjadi loss functionality. Jadi kinerjanya makin kurang sehingga mendekati batas terjadinya shock tadi atau ancaman tadi. Ya, kalau shocknya tadi di bagan kami ada di sini, kita nggak tahu nih kapan terjadinya. Di sini ada batas ancaman, ya, hazard event. Nah, kemudian di sini ada timeline, ya, sama seperti ini ada timeline. Dan ini menunjukkan bahwa efek dari suatu intervensi terhadap kinerja sistem. Pesan yang hendak kami sampaikan di sini adalah bahwa untuk ternyata ada sistem-sistem atau penyedia analytical system, misalnya NIST di luar UN
yang juga memiliki mungkin pandangan yang sama ya, bagaimana kita untuk menggambarkan resiliensi tersebut.